Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bengkulu. Biodata selanjutnya akan disampaikan di bawah ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi analisis kebijakan pembangunan. Salah satunya adalah pembangunan berkelanjutan 1. Pembangunan berkelanjutan dapat dikatakan dengan beberapa definisi. Salah satunya adalah perbaikan, kemajuan atau progres, atau sebuah proses perubahan di mana yang belum ada menjadi ada, yang baik menjadi lebih baik dalam mencakup sistem sosialnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembangunan berkelanjutan atau sustainable development adalah pembangunan yang berusaha memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kepentingan generasi yang akan datang. Nah, di dalam pembangunan berkelanjutan juga ada substansi pembangunan berkelanjutan, yaitu proses pembangunan menjadi lebih baik. Nah, pembangunan berkelanjutan juga memiliki contoh, yaitu beberapa contoh pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Diperhatikan ya teman-teman. Dari beberapa contoh pembangunan berkelanjutan di Indonesia, kita dapat melihat bahwa pembangunan berkelanjutan di Indonesia mengalami perubahan, yaitu dari belum ada menjadi ada, baik menjadi lebih baik. Nah, dari situ kita melihat pembangunan berkelanjutan itu dapat bisa berdampak positif untuk Indonesia. Di dalam materi pembangunan berkelanjutan 1 juga ada ciri-ciri pembangunan, yaitu proses, perencanaan, tujuan, analisis masalah, kalkulasi sumber daya, perubahan menjadi yang lebih baik, dan terakhir dapat dievaluasi. Selain ciri-ciri pembangunan berkelanjutan, kita juga harus memahami indikator proses pembangunan, yaitu perubahan keadaan, peningkatan pertumbuhan, peningkatan daya beli, perbaikan lingkungan, perbaikan kesehatan, ketahanan sosial, peningkatan pendapatan, dan yang terakhir adalah peningkatan kebahagiaan. Berkelanjutan 1 juga memiliki ada proses pembangunan, yaitu proses pembangunannya akan diskemakan seperti gambar di samping. Nah, dari gambar proses pembangunan ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang proses pembangunannya. Nah, di situ terdapat adanya proses perubahan. Proses perubahan ini mencakup seperti keterkaitan, integrasi, lembaga, dan interaksi. Nah, di dalam proses perubahan ini terbagi atas 2, yaitu keadaan awal dan keadaan yang diinginkan. Nah, keadaan awal itu adanya lingkungan sebelumnya. Lingkungan sebelumnya itu memiliki sumber daya yang dimobilisasi. Nah, terjadinya mobilisasi adalah tindakan atau pengarahan atau penggunaan secara serentak dalam sumber daya nasional yang telah dibina atau dipersiapkan sebagai komponen kekuatan pertahanan negara untuk digunakan secara tepat. Nah, di dalam mobilisasi ini juga ada dijelaskan yaitu sumber dayanya. Sumber dayanya itu seperti potensi, lingkungan, dan keseimbangan. Nah, setelah keadaan awal itu ada keadaan yang diinginkan. Nah, keadaan diinginkan ini itu mengeluarkan namanya limbah. Nah, limbah dan sumber daya ini saling berkaitan, tetapi membedakannya adalah di keterangan dari limbah tersebut. Pembangunan berkelanjutan juga mempunyai mengintegrasikan analisis dan tindakan dalam penyelesaian masalah, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial, di mana ketiga tersebut saling berkaitan, seperti ekonomi berkaitan dengan lingkungan, lingkungan berkaitan dengan sosial, dan sosial berkaitan dengan ekonomi. Nah, seperti gambar segitiga konsep pembangunan berkelanjutan berikutnya. Tiga
tiga dimensi pembangunan berkelanjutan itu ada lingkaran ekologis, lingkaran sosial, dan lingkaran ekonomi. Nah, lingkaran ekologis itu berhubungan dengan ekosistem yang terjaga serta berfungsi dengan keanekaragaman hayati yang banyak terjaga. Nah, aspek ekologis ini yaitu membentuk kerangka kerja di bagian luar untuk seluruh kegiatan untuk umat manusia. Nah, kedua itu lingkaran sosial. Lingkaran sosial berhubungan dengan dimensi manusia. Aspek sosialnya adalah mempertahankan secara konsisten serta menciptakan sebuah kehidupan yang baik. Dan yang terakhir itu ada lingkaran ekonomi, di mana lingkaran ekonomi ini menjelaskan yaitu tentang materi dari manusia, yaitu yang kita miliki antara manusia, materi, dan pertumbuhan ekonomi. Jadi dapat dikatakan pembangunan berkelanjutan dari tiga dimensi ini yaitu ekonomi adalah efisiensi pertumbuhan, sosial adalah keadilan pemerataan, dan ekologi adalah sumber daya alam. Nah, dari ketiga ini bisa dapat menyelesaikan suatu masalah yaitu adalah penanggulangan kemiskinan, pemerataan, dan kelestarian. Di dalam materi pembangunan berkelanjutan ini juga ada pembangunan itu dikatakan bahaya. Mengapa demikian? Karena pembangunan dilakukan pemerintah untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakatnya. Tetapi masyarakat banyak tidak paham bahwa dampak positif dari pembangunan itu ada, dan mereka memahami bahwa adanya dampak negatif, di mana dampak negatif itu dapat meresahkan atau membuat konflik dari masyarakat ke pemerintah. Seperti yang kita ketahui, pembangunan berkelanjutan di daerah kota-kota besar. Nah, dari situ dapat dikatakan bahwa pembangunan berkelanjutan itu bahaya. Contoh pembangunan berkelanjutan di kota-kota besar seperti yang kita lihat, di kota-kota besar itu pembangunan sangat penting. Nah, di dalam pembangunan itu akan terjadinya penggusuran karena pemukimannya dipakai untuk pembangunan berkelanjutan. Tetapi disitulah yang menyebabkan masyarakat dan pemerintah itu mengalami konflik karena adanya penggusuran pemukiman masyarakat. Jadi dapat disimpulkan dari materi pembangunan berkelanjutan satu ini adalah pembangunan berkelanjutan itu memiliki dampak positif tetapi juga memiliki dampak negatif. Untuk mengatasi dampak negatif ini, kita perlu melakukan pembangunan secara perubahan agar tidak mengorbankan generasi yang akan datang. Demikianlah presentasi saya tentang materi pembangunan berkelanjutan 1. Semoga dari materi ini kita dapat mengambil manfaatnya, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan. See you next time.